Dalam kehidupan yang penuh dengan misteri ini, beberapa keajaiban ditunjukkan oleh Sang Pencipta agar ciptaannya sadar akan kuasanya. Begitu pula dengan kisah kali ini yang akan dibahas, yaitu mengenai tentang utusan Tuhan yang difitnah telah melakukan tindakan kriminal sehingga mengharuskan dia dieksekusi mati dengan cara distrum hingga wafat. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Pada tahun 1935, sebuah penjara entah di mana letaknya, bermula dari seorang sipir penjara membawa tahanan baru menggunakan mobil yang cukup besar. Penjara itu bernama Mil Hijau. Dikatakan begitu sebab lantainya berwarna hijau limau. Penjara itu sebenarnya bukan untuk terpidana mati saja, namun ada juga untuk mereka yang ditahan dan dipekerjakan untuk membangun perkebunan. Penjara khusus untuk kasus berat diletakkan di blok tertentu, yang bernama Blok E. Saat pemuda arogan ini, kita sebut namanya Agus. Dia ditugaskan untuk membawa seseorang ke Blok E. Betapa terkejutnya semua sipir dan tahanan di sana ketika warga baru itu memasuki tempat tinggal barunya. Berbadan besar, berotot, botak, tinggi sekitar 200 meter, dan memiliki bobot kurang lebih 150 kilo itu membuat penanggung jawab lapas itu terheran-heran. Namanya John Coffey. Dalam BAP-nya tertulis John Coffey telah menculik dan membunuh dua anak gadis kembar. Tertulis kalau dia menculik pada malam hari dan mengeksekusi kedua gadis kecil itu di hutan. Dan John ditemukan bersama korbannya oleh sekelompok orang yang sudah berpatroli. Di blok E itu ada 3 petugas sipir. Di antaranya sosok tinggi ini bernama Brutus. Beliau sudah berumur tapi masih berstatus lajang. Ini Dean, petugas sipir termuda dan belum lama bekerja di lapas. Dan terakhir adalah sosok pria bukan keturunan Arab, namun sangat mirip dengan pejabat di suatu negara. Kita sebut namanya Mas Anis. Di hari yang biasa-biasa saja, petugas-petugas ini harus dikagetkan dengan kedatangan sosok pemberani yang mendatangi dan meminta makanan ke petugas. Bukan sebuah ancaman besar atau tahanan sedang mengamuk, melainkan kehadiran seekor mencit. Mencit itu berhenti di depan mereka, lalu Brutus atau Brutal memberi sedikit biskuit. Dia memberikannya demi sebuah sains yang diketahuinya. Ketika seekor mencit sudah mendapatkan apa yang diinginkan, maka sesegera itu dia akan kembali ke sarangnya. Dan benar saja, setelah perutnya terisi, hewan pemberani itu kini kembali ke tempat persembunyiannya. Tentu saja, di dalam lapas tidak boleh ada tikus, mencit, atau hewan sejenisnya. Di hari itu juga Brutus, Dean, dan Mas Anis berberes ruang isolasi. Takutnya tikus itu membuat lubang dan menggerogoti dinding. Namun ajaibnya, 3 pria ini dikelabui oleh tikus. Di lapas Blok E saat ini ada 3 tahanan, dan saat itu juga di tanggal 10 Juli 1935 akan diadakan eksekusi untuk Arlen Bitterbach. Biasanya, sebelum mereka melakukannya, latihan kecil diperagakan dengan contoh orang lain sebagai terpidananya. Ada serangkaian kegiatan yang harus dilakukan, seperti membiarkan terpidana menyampaikan permintaan terakhirnya, dan setelah itu petugas lapas mencukur sedikit rambutnya hingga tidak tersisa sama sekali. Dari sel sampai ke kursi All Sparkling, itu sebutan mereka untuk kursi eksekusi. Terpidana mati dikawal 3 penjaga sipir. Tujuan dari rambutnya dicukur adalah tempat spons basah diletakkan. Saat spons basah dan terkoneksi dengan kulit langsung, akan mengalirkan listrik ke otak dengan cepat seperti peluru. Jika dalam eksekusi itu, terpidana mati tidak meninggal dalam sekali stroke, aliran listrik kembali dinyalakan hingga jantungnya benar-benar tidak berdetak. Anehnya, dalam eksekusi ini, pelapor dan kuasa hukum beserta warga lokal boleh melihat eksekusi ini. Setelah mengeksekusi Arlen Bitterbach, sebuah fenomena langka terjadi. Alangkah terkejutnya Mas Hanis melihat salah satu narapidana sangat kompak dengan mencit misterius itu. Bahkan Edward, terpidana itu bilang kalau tikus itu membisikkan namanya. Jingles adalah namanya. Sekedar informasi, Mas Anis ini ternyata mengidap penyakit infeksi saluran kemih. Itu membuatnya begitu tersiksa ketika akan buang air kecil. Pada malam itu saat dia akan buang air, rasa sesak dan sakit tak tertahankan dengan secara bersamaan. Saat akan ke kamar mandi yang berada di luar rumah, Mas Anis tidak bisa menahannya lagi. Keesokan harinya, tahanan baru datang, William Wharton. Pria yang satu ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun dia terlihat gila, track record-nya bikin kalian pengen mengirimkan boga mentah. Bagaimana tidak, dia sudah beberapa kali merampok dan menghilangkan nyawa ibu hamil. Sebelum masuk ke Blok E, saat itu yang sedang piket hanya Mas Anis. Dan yang membawa tahanan itu ada Dean, Agus, dan Harry. Tiba-tiba, 3 pengawal knockdown sekaligus dibuat orang gila. Mas Anis saat itu akan membantu Dean yang dalam bahaya harus mengalami sakit yang luar biasa. Sebab, biji salaknya terbentur dengan lutut William. Untungnya ada Brutus yang baru selesai patroli membantu menyelesaikan kekacauan ini di saat si Agus ini cuma jadi patung Liberty. Akibat dari kekacauan itu, Harry, Dean mengalami luka yang cukup parah di bagian hidung dan tenggorokan.
Sambil menahan rasa sakit, Mas Anis sebagai pengawas di lapas menginstruksikan Agus untuk membuat laporan, dan Dean, Harry, serta Brutus yang mendampingi mereka melakukan check-up. Sebenarnya dari tadi John sudah memperingatkan kepada Anis agar berhati-hati, tapi karena ini baru pertama kali, dia hanya bisa mengabaikannya. Di saat sedang berbaring menahan rasa sakit, John memanggilnya yang hendak berbicara sebentar. Begitu Mas Anis berada tepat di depan jeruji, John Coffey sudah menantinya. Tanpa basa-basi, kejadiannya begitu cepat. Entah apa yang terjadi, rudal balistik Mas Anis digenggam dan seketika itu juga tegangan tinggi terjadi, hingga memecahkan bola lampu. Alih-alih berpikir bahwa penyakitnya sudah disembuhkan, dia mencoba ke toilet, berharap kali ini urinnya tidak menyakitinya. Tapi ternyata, benar saja, hal yang dirindukan Mas Anis selama bertahun-tahun terjadi. Penyakitnya secara misterius hilang. Mengetahui hal itu, tentu saja dia pulang dan melihat istrinya yang sedang memasak. Langsung saja dia test drive bersama istrinya. 24 jam berikutnya, setelah Edward pulang sehabis menghibur politikus, kepala lapas dan seluruh jajarannya dengan atraksi tikusnya, tiba-tiba saja William Wharton atau Billy Siliar mendekap Agus dan merabat cabai beserta bijinya si Agus sampai dia merasa ternodai. Akibat dari kejadian itu, Agus mengompol dan disaksikan oleh seluruh sipir dan tahanan. Sementara itu, Edward tertawa bahagia melihatnya, sebab mereka berdua sama sekali tidak saling menghargai. Mendengar tawa Pak Edward itu, Agus sakit hati dan mengancam siapapun yang menyebarkan kejadian ini akan dipecat. Dia bisa berkata begitu sebab si Agus ini punya orang dalam yang cukup kuat ketika melamar di lapas. Tak lama lagi Edward akan dieksekusi. Mas Anis berbaik hati berdiskusi dengannya terkait tikus Jingles. Agak sulit sebenarnya meyakinkan Edward untuk percaya agar Tuan Jingles bisa aman ketika nanti dia dieksekusi. Jadi, Brutus mengarang cerita bahwa di Florida ada sebuah kota tikus yang dibuat untuk tikus-tikus berbakat. Sambil berbicara dengan Mas Hanis, Edward melemparkan sebuah kayu yang biasa dimainkan Tuan Jingles. Tapi lemparan itu meleset dan mengarah keluar sel. Di saat Tuan Jingles akan mengambilnya, dari dalam selnya, John menjulurkan tangannya dan meminta agar tikus itu diberikan padanya. Barangkali masih ada kesempatan. Mas Hanis yang pernah ditolong John pun tak ragu-ragu memberikannya. John menggenggamnya sambil meniup ke dalam tangannya. Seketika itu, cahaya terang yang begitu menyala bersumber dari tangannya John menggerakkan ekor Tuan Jingles. Setelah cahaya itu hilang, John batuk-batuk seperti biasa saat dia menolong Mas Anis. Dalam batuknya keluar seperti debu warna coklat yang terkena udara, dia menghilang sendiri. Betapa terkejutnya semua orang, John mengeluarkan bangkai tikus tadi dari tangannya, kini bisa hidup kembali. Hari di mana Edward akan eksekusi tiba. Kali ini yang menjadi eksekutornya adalah Agus. Dia dipilih dikarenakan Mas Anis dan rekan-rekannya yang lainnya sudah muak melihat kelakuan si Agus ini. Jika dia ditempatkan sebagai eksekutor, maka Agus akan berjanji segera mengajukan pindah ke rumah sakit jiwa. Pak tua itu pun didudukkan dan firasatnya berkata kurang baik. Sebelum dieksekusi, Mas Anis melihat ke arah ember yang berisi air. Dia baru sadar bahwa sama sekali tidak ada tetesan air di sekitar lantai dan pakaian terpidana. Artinya, spons yang diletakkan di kepala Pak tua Edward dalam keadaan kering. Menyadari akan hal itu, dia tidak bisa berbuat banyak. Dan Pak tua itu dieksekusi. Dikarenakan eksekusinya menggunakan spons kering, Pak tua malang itu harus disetrum hingga badannya hangus dan mengeluarkan api dari sekujur tubuhnya. Tentu saja, dari hasil pembakaran itu menghasilkan aroma yang tidak sedap dan pengunjung yang hadir merasa ketakutan dan panik. Di saat hari libur tiba, Mas Hanis mengajak rekan kerjanya ke rumahnya untuk makan bersama. Mengajak rekan kerjanya jelas ada tujuannya. Beberapa pekan lalu, Mas Hanis berkunjung ke rumah kepala bagian lapas, Warden Hall. Mereka sudah lama berteman baik. Warden pernah cerita kalau istrinya mengalami tumor otak dan kini memasuki stadium 4. Mengingat kejadian di lapas selama 2 kali, Mas Anies berencana membantu Melinda istrinya bapak kepala bagian lapas. Tapi perlu banyak pertimbangan. Seperti John berbadan besar, dengan ukuran segitu dia dengan mudah bisa mengalahkan mereka bertiga. Tapi Mas Anies berpikir bahwa Tuhan tidak akan memberkati orang dengan hal seperti itu kepada pembunuh. Jadi yang akan ikut adalah Brutus, Harry, dan Mas Anies. Alasan mereka tidak mengajak Dean adalah Brutus pria yang masih single, sementara Harry, anak-anaknya sudah menikah dan sebentar lagi dia akan pensiun. Begitu juga dengan Mas Anies. Jadi ide mereka begini, pertama membuat tahanan gila itu tertidur dengan diberi obat bius. Kemudian si Agus yang sedang santai di ruangannya diculik dan dipindahkan ke ruang isolasi. Ini bertujuan agar dia tidak memberitahu kepada siapapun tentang hal ini. Kemudian melepaskan John dan mereka pergi ke hutan, tempat di mana mereka sudah menyimpan mobil. Sesampainya di sana pada pukul 2.30 pagi dini hari, Warden Hall keluar menyambut mereka dengan senapan laras panjang. Warden mengira bahwa ada sabotase atau penyerangan di wilayahnya. Tak kenal rasa takut, pria berbadan besar turun dari mobil dan mendekati Warden. John bilang kalau kedatangannya untuk menyembuhkan istrinya, tapi dia sudah pasrah kalau tidak ada yang bisa menyembunyikan istrinya itu. Naik ke atas dan bertemu Melinda, wajahnya yang semakin jelek tak membuat John takut. Seperti biasanya, John mendekat dan mulai menghisap penyakit tumor otaknya. Tapi kali ini cukup berbeda.
Biasanya John mengeluarkan sesuatu dari mulutnya ketika sudah selesai menyembunyikan apapun itu. Ajaibnya, ketika Melinda sembuh, dia berkata kalau dia bermimpi di dalam kegelapan sedang mencari jalan keluar, dan di dalam mimpi itu, dia bertemu dengan John yang sedang mengembara di malam hari. Dalam keadaan tidak baik-baik saja, John pulang ke Blok E. Sepulang dari sana, Mas Anies datang kembali ke ruangan isolasi dan melepaskan si Agus yang sudah nggak tahan dikurung. Setelah dibebaskan, dia berdiri tepat di depan sel John untuk merapikan pakaiannya. Secara mengejutkan, kejadian itu membuat seluruh petugas sipir panik dan berusaha melepaskan tangan John dari leher Agus. Dengan kondisi mulut terbuka, John mengeluarkan debu-debu yang biasanya dia keluarkan dan ditransfer ke Agus melalui mulutnya. Si Agus hanya diam tak berdaya setelah mendapat transferan. Bagikan zombie, dia berjalan perlahan dan berhenti di sel Billy. Dan dor. Billy innalillahi di tempat setelah mendapatkan 4 kali peluru panas. Sementara si Agus menjadi orang yang hidup segan, mati pun tak mau. Sebuah fakta terungkap saat Mas Anies ini menjumpai John Coffey dan bersalaman dengannya. Rupa-rupanya, dalang dari pembunuhan yang dituduhkan kepada John adalah Billy itu sendiri. Dia adalah pelaku sebenarnya, tetapi John didakwa sebab saat itu dia sedang bersama korban. Memang waktu itu, ilmu pengetahuan tentang hukum masihlah cetek. Jadi, siapa yang bersama korban, dia adalah pelakunya. Sesuai dengan keinginan si Agus dulu, dia ingin ke rumah sakit jiwa. Sebab honor di sana sangat cukup untuknya. Kini keinginannya tercapai, tapi bukan sebagai penerima upah, melainkan sebagai pasien. Beberapa hari lagi adalah waktu untuk John Coffey dieksekusi. Sebelum itu, Mas Anies mendatangi selnya dan berkata apa yang ingin dilakukan Mas Anies untuknya saat eksekusi mati nanti. Tapi John menolaknya dan lebih menerima hukuman itu, meskipun bukan dia pelakunya. Mas Anies ini bilang kalau dia takut saat di mana hari penghakiman, Tuhan bertanya padanya, kenapa dia menghukum ciptaannya yang ajaib? Tapi John bilang kalau dia sudah lelah mendengar semua rasa sakit yang ada di dunia ini. Lelah melihat orang saling menyakiti. Itu terlalu banyak. Sama halnya seperti pecahan kaca yang menancap di telinganya. Dan dia berpesan setelah dia dieksekusi, Mas Anies diminta untuk berhenti dari pekerjaannya. Jauh di lubuk hati yang paling dalam para sipir, khususnya Mas Anies tak tega untuk melakukan hal ini. Air mata yang masih dibendung di matanya tak bisa berbohong. Sempat terdiam berharap anggota korban membatalkannya. Tapi Mas Anies tidak punya kuasa akan hal itu. Sebagai tanda perpisahan, dia hanya bisa bersalaman dan berterima kasih telah menyembuhkan sakitnya. Rasa haru begitu terasa di hati penjaga lapas. John bisa merasakannya. Bertahun-tahun kemudian, Mas Anies kini menjadi seorang lansia yang tinggal di panti jompo dengan uang pensiunannya. Di umurnya yang sekarang menginjak 100 tahun, dia selalu ke bukit untuk berjalan-jalan. Ternyata, dia mengunjungi teman kecilnya yang diberi umur panjang oleh John. Dia adalah mencit si Tuan Jingles.